Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an IKI Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji metodologi kitab Tafsir Al-Maraghi karya Sahibul Fadilah Al-Ustadz Al-Kabir Almarhum Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Jadi jangan sampai salah ya. Yang kita kaji pada kali ini adalah kitab Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Karena beliau ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, punya saudara, yakni Muhammad Mustafa Al-Maraghi, yang juga sama-sama memiliki kitab tafsir. Nah, pada pertemuan kali ini, kita mengkaji karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yakni kitab Tafsir Al-Maraghi. Sebelum kita mengkaji metodologi kitab Tafsir Al-Maraghi, saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana biografi mufassir. Nama lengkap Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi, atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Al-Maraghi ini, yakni Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini, lahir di kota Maragha. Jadi, nama Al-Maraghi itu merupakan sebuah nama kota yang kemudian dinisbatkan pada nama beliau. Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini lahir pada tahun 1883 Masehi dan wafat pada tahun 1952 Masehi. Jadi kalau kita hitung, beliau itu wafat pada usia 69 tahun. Di sisi lain, Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini berasal dari keluarga yang sangat memberikan perhatian besar terhadap pendidikan agama. Ayahnya, Mustafa Al-Maraghi, merupakan ulama besar yang cukup terkenal di Mesir pada masanya. Berbicara tentang riwayat pendidikan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini merupakan murid dari dua tokoh pembaharu kita, yakni Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha. Bagaimana Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini bisa bertemu dengan Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha? Karena memang pada tahun 1897 Masehi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, di mana Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha merupakan dosen di kampus tersebut. Jadi kalau kita hitung, Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini kan masuk di Al-Azhar pada tahun 1897 Masehi ya. Sementara Muhammad Abduh itu wafat pada tahun 1905 Masehi. Jadi masih ada 8 tahun di mana Ahmad Mustafa Al-Maraghi bisa menimba ilmu secara langsung dengan Muhammad Abduh, lebih-lebih dengan Muhammad Rashid Ridha. Selain itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi juga belajar di Darul Ulum, di mana berkat kecerdasannya Ahmad Mustafa Al-Maraghi sehingga beliau bisa menyelesaikan secara bersamaan di waktu yang sama, di tahun yang sama, yakni tahun 1909 Masehi, di mana beliau bisa menyelesaikan di kampus Al-Azhar dan di kampus Darul Ulum. Baik, selanjutnya saya menjelaskan tentang bagaimana metodologi kitab Tafsir Al-Maraghi. Saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana identifikasi fisiologis kitab Tafsir Al-Maraghi. Kitab Tafsir Al-Maraghi ini merupakan karya masterpiece-nya Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Beliau ini sangat produktif sekali, namun karya yang paling menonjol adalah kitab Tafsir Al-Maraghi. Kitab tafsir ini ditulis selama 10 tahun, yakni pada dari tahun 1940 Masehi sampai 1950 Masehi. Jadi kalau kita lihat beliau kan wafat pada tahun 1952 Masehi. Itu artinya kitab ini ditulis di masa puncak keilmuannya beliau, karena 2 tahun kemudian beliau itu wafat. Kemudian kitab tafsir ini dicetak pada tahun 1951 Masehi. Jadi kitab ini dicetak ketika
Muhammad Mustafa Al-Maraghi masih hidup, di mana 1 tahun kemudian beliau wafat. Kitab tafsir ini dicetak sebanyak 10 jilid ya, sebanyak 10 jilid, di mana masing-masing jilid itu terdiri dari 3 juz. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi beliau menulis sebuah kitab tafsir, yakni kitab tafsir Al-Maraghi? Kalau kita membaca muqaddimahnya, di situ beliau menyampaikan, wa katsiran ma su'iltu ayyut tafasir ashalu manalan wa ajda faidah lil qari fi zaman al-qalil. Jadi menurut beliau, banyak orang yang menanyakan langsung kepada beliau, kitab tafsir apa yang mudah dipahami, yang yang memberikan manfaat kepada pembacanya, bisa dipelajari dalam waktu yang singkat, begitu ya. Jadi beliau ini ketika ditanya kitab tafsir apa kira-kira yang mudah dipahami, yang bisa dipelajari dalam waktu yang singkat, begitu ya. Nah, ketika beliau ditanyakan seperti itu, beliau termenung ya, karena memang kitab-kitab tafsir yang ada itu memang kebanyakan ketika mengkaji kandungan Al-Quran, mereka banyak juga menjelaskan tentang ilmu balaghahnya, nahwunya, sorofnya, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu lain yang memang menjadi hambatan bagi para pembaca, bagi para pengkaji Al-Quran, khususnya masyarakat awam, khususnya para pemula, sehingga mereka kesulitan untuk memahami kandungan Al-Quran itu sendiri. Di sisi lain juga menurut beliau ada juga kitab-kitab tafsir yang menyuguhkan penafsiran sains, penafsiran ilmi, namun kata beliau penafsiran tersebut sifatnya relatif. Itulah yang kemudian beliau ingin menyuguhkan penafsiran Al-Quran yang sistematis, yang mudah dipahami dengan bahasa yang sederhana, sehingga kitab tafsirnya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum secara luas. Di sini saya langsung berikan contoh penafsirannya terlebih dahulu ya, baru nanti kemudian kita petakan bagaimana metode penafsirannya, bagaimana sumber penafsirannya, kemudian bagaimana corak penafsirannya, bagaimana sistematika penafsirannya, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya berikan contoh surat pendek ya, surat pendek terlebih dahulu. Suratul Kafirun, ya. Hiya makkiyatun wa ayatuha sittun nazalat ba'da suratil Ma'un. Jadi ketika masuk surat itu beliau menjelaskan terlebih dahulu ya, surat ini tuh masuk dalam kategori makkiyah atau madaniyah dan seterusnya. Setelah itu beliau menjelaskan munasabah antara surat ini dengan surat sebelumnya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Surah Al-Kafirun ini merupakan surah makkiyah, yakni surat yang turun di Mekah. Wa ayatuha sittun, sementara ayatnya itu ada 6. Nazalat ba'da suratil Ma'un. Surah Al-Kafirun ini turun setelah surah Al-Ma'un. Wa munasabatuha lima qablaha, adapun korelasi, hubungan atau munasabah antara surah Al-Kafirun dengan surah sebelumnya, berarti surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar ya. Annahu fi surah as-sabiqah amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi'ibadatihi. Jadi di surah sebelumnya itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah kepadanya. Karena kan di surah Al-Kautsar ada fasholli li rabbika ya, di situ diperintahkan untuk sholat ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di surah sebelumnya itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah kepadanya, wa syukri lahu ala ni'amihil katsirah, dan diperintahkan untuk mensyukuri atas nikmat
yang sangat banyak yang diberikan Allah kepadanya. Bi ikhlasul ibadah lahu, dengan memurnikan betul-betul menyembah kepadanya, tidak dengan yang lain, begitu ya. Jadi di surah sebelumnya perintah untuk beribadah dan mensyukuri atas kenikmatannya. Nah, wa fi hadhihi surah, sementara di surah ini, yakni surah Al-Kafirun, itu at-tasrih bima usyiru ilaihi fima salafa. Jadi di dalam surah ini, surah Al-Kafirun, itu menegaskan apa yang sudah disampaikan di surah sebelumnya. Jadi kalau surah sebelumnya itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah kepadanya, nah di surah Al-Kafirun ini untuk menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diisyaratkan di surah Al-Kautsar, begitu ya. Jadi beliau menjelaskan terlebih dahulu apakah surah ini Makkiyah atau Madaniyah. Setelah itu beliau menjelaskan bagaimana munasabahnya antara surah ini dengan surah sebelumnya. Oke, selanjutnya beliau menjelaskan sabab nuzulnya. Jadi kalau memang surat tersebut atau ayat tersebut ada sabab nuzulnya, maka beliau sampaikan sabab nuzulnya terlebih dahulu sebelum menjelaskan penafsiran ayat tersebut. Oke. Asbabu nuzulis surah. Jadi enaknya membaca tafsirannya beliau itu diberi judul-judul ya, yang kemudian memudahkan kita, oh ini sabab nuzulnya, oh ini makna secara globalnya, oh ini syarhul mufradatnya, oh ini al-idah. Al-idah itu berarti makna secara rincinya, begitu ya. Oke, saya jelaskan sabab nuzul surah ini ya. Ruya anna al-Walid bin Mughirah wal As bin Wa'il as-Sahmi wal Aswad bin Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf fi jama'ah akharin min sanadidi Quraisyin wa sadatihim atau an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan para pembesar-pembesar Quraisy itu mereka mendatangi Nabi Muhammad. Ya, mendatangi Nabi Muhammad. Faqalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, halumma ya Muhammad fattabi' dinana wa nattabi'u dinaka. Ya, jadi para pembesar-pembesar Quraisy itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, halumma ya Muhammad, ayolah Nabi Muhammad, ikutlah agama kami, maka kami pun akan mengikuti agama kamu, begitu ya. Jadi ini ada tawaran ya, ada tawaran dari para pemimpin Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti agama mereka, maka kami pun juga akan mengikuti agamamu, begitu ya, kata mereka. Kemudian wa nasyrakuka fi amrina kullihi, kata mereka gitu. Maka kami akan bersekutu denganmu di seluruh urusan kami, begitu ya. Karena kan selama ini antara kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad serta pengikutnya tidak pernah berjalan beriringan, begitu ya. Makanya di sini orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan supaya kita berjalan beriringan lah ya. Gimana kalau kita membuat kesepakatan, kamu mengikuti agama kami, maka kami pun akan mengikuti agamamu. Nah, karena sudah ada kesepakatan ini, kata mereka, maka kami akan bersekutu denganmu dari seluruh urusan ya, dari segala aspek. Begitu kata mereka. Kata mereka begini, ta'budu alihatina sanah wa na'budu ilahaka sanah. Jadi, kamu menyembah, tawarannya seperti apa? Kamu menyembah agama kami, kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, wa na'budu ilahaka sanah, dan kami pun akan menyembah Tuhan kamu 1 tahun. Gitu ya. Jadi impas ya, kamu menyembah Tuhan kami dan kami pun menyembah Tuhan kamu, begitu. Kata mereka lagi, fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan kunna qad syaraknaka fihi. Jadi apabila apabila didapati kebaikan
yang kamu bawa, kata mereka begitu ya. Berarti Islam itu sendiri ya, agama Islam itu sendiri. Apabila didapati kebaikan yang kamu bawa, maka kunna qad syaroknaka fihi, maka kami akan bersekutu denganmu, begitu ya. Wa akhadna hadzam minhu, dan kami akan mengambil kebaikan yang ada pada sesuatu yang kamu bawa itu, begitu ya. Wa in kana alladhi bi aidina khairan, dan jika terdapat kebaikan yang ada pada sisi kami, berarti agama mereka ya, terdapat kebaikan yang ada pada sisi kami, maka kunta qad syaraktana fi amrina, maka kamu pun harus bersekutu dengan kami di segala urusan kami, begitu ya. Wa akhadha hadzaka minhu, dan kamu mengambil kebaikan yang ada dalam sisi kami. Tapi kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqala ma'adzallah an nusyrika bihi ghairah, kata Nabi Muhammad begitu ya. Saya berlindung kepada Allah dari menyekutukan selain Allah, begitu ya. Kemudian wa anzalallah raddan ala haula hadhihi surah. Kemudian Allah menurunkan surat ini, yakni surah Al-Kafirun, dalam rangka untuk menolak tawaran yang diberikan oleh para pembesar Quraisy kepada Nabi Muhammad, yang tawarannya adalah menyembah Tuhan mereka 1 tahun, maka mereka pun menyembah Tuhan Nabi Muhammad selama 1 tahun juga. Kemudian faghada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal Masjidil Haram. Kemudian keesokan harinya Nabi Muhammad pergi ke pagi-pagi ya ke Masjidil Haram. Wa fihi al-mala' min Quraisy, di mana di situ terdapat para pembesar, para elite orang-orang Quraisy ya. Faqama ala ru'usihim, kemudian Nabi Muhammad berdiri di hadapan mereka, thumma qara'a alaihim, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka, membacakan surah Al-Kafirun itu ya, hatta faragha minas surah, sampai membacanya sampai selesai. Kemudian apa respon mereka ketika Nabi Muhammad meresponnya dengan turunnya surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya ya. Maka yang terjadi, respon mereka itu fa'aisu minhu 'inda dzalik, kemudian mereka berputus asa ya atas jawaban, atas respon Nabi Muhammad yang menolak tawaran mereka. Watufiku yu'dzunahu wa yu'dzuna ashabahu hatta kanat al-hijrah, yang kemudian mereka mulai menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti para sahabatnya sampai datangnya waktu hijrah ya. Nah, ini sabab nuzul dari surah Al-Kafirun. Ini membuktikan bahwa beliau ketika menafsirkan Al-Quran juga mengambil hadis ya, karena ini bersumber dari hadis. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, kemudian beliau menjelaskan al-idah ya. Al-idah ini, kalau beliau menjelaskan al-idah, memberikan judul al-idah, ini adalah makna secara terperinci. Biasanya setelah menyebutkan ayat, itu ada syarhul mufradat, penjelasan kata per kata. Nah, kenapa di sini beliau tidak menjelaskan syarhul mufradat? Mungkin karena memang tidak ada kata yang menurut beliau perlu dijelaskan. Atau mungkin beliau tidak perlu menjelaskan kata Al-Kafirun karena di surah-surah sebelumnya, karena kan ini surah Al-Kafirun itu kan di juz 30 ya, yang termasuk akhir. Jadi mungkin beliau sudah menjelaskan di surah-surah sebelumnya ketika menjelaskan kata Al-Kafir. Jadi di sini tidak perlu.
Tapi nanti saya tunjukkan ketika beliau sudah menyebutkan ayat, maka beliau akan menjelaskan syarhul mufradatnya, begitu ya. Nah, kemudian setelah syarhul mufradat biasanya beliau menjelaskan al-makna al-jumli, yakni makna secara globalnya dulu itu bagaimana, baru kemudian al-idah, makna secara terperincinya. Namun di sini beliau langsung menjelaskan al-idah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, begitu ya. Di dua ayat pertama surah Al-Kafirun. Nah, di sini beliau tafsirkan ay kullahum, maksud daripada dua ayat di surah Al-Kafirun ini, ay kullahum, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innal ilaha alladhi taz'umuna annakum ta'budunahu laisa huwa alladhi a'buduhu. Jadi beliau menafsirkan bahwa sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah, artinya sesuatu yang kamu kira itu Tuhan yang kamu sembah, laisa huwallazi a'buduhu, itu bukanlah Tuhan yang aku sembah, begitu ya. Jadi Tuhan yang kamu kira itu Tuhan yang kamu sembah, sesuatu yang kamu kira itu Tuhan yang kamu sembah, kata Nabi Muhammad, itu bukanlah Tuhan yang aku sembah, begitu ya. Kenapa begitu? Li'annakum ta'buduna may yattakhidhu syufa'a awil walad. Karena sesungguhnya kamu menyembah sesuatu atau zat yang dia mengambil perantara atau anak. Ya. Au yatajalla fi syakhsin, atau kamu itu menyembah sesuatu yang terwujud dalam bentuk seseorang, begitu ya. Au yatajalla fi surah muayyana, atau kamu itu menyembah sesuatu yang berwujud dalam bentuk tertentu, begitu. Au nahwa dzalik mimma taz'umuna, atau yang sejenisnya yang kamu anggap itu adalah Tuhan yang kemudian kamu sembah, begitu ya. Namun wa ana a'budu ilahan la mathila lahu wa la nidda. Dan saya menyembah, ya, saya menyembah Tuhan yang tidak ada yang menyamainya, begitu ya. Tidak ada yang menyamainya. Walaysa lahu waladun wala sahibah. Dan Tuhan yang saya sembah itu dia tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri. Wala yahillu fi jismin, dan Tuhan yang saya sembah itu dia tidak menempati dalam tubuh tertentu, begitu ya. Wala tadruku kanhuhul uqul, begitu ya. Wala tudriku kunhahul uqul, begitu ya. Dan Tuhan yang saya sembah itu akal itu tidak dapat menemukan keberadaannya, begitu ya. Wala tahwihil amkinah, dan Tuhan yang saya sembah itu dia tidak perlu menempati tempat tertentu, mengisi tempat tertentu. Wala tamurru bihil azmina, dan Tuhan yang saya sembah itu dia tidak melewati waktu tertentu, artinya dia tidak membutuhkan waktu dan tempat, gitu ya. Tuhan yang saya sembah itu, dan seterusnya ya. Ini menjelaskan makna secara terperinci dari dua ayat yang pertama. Begitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi beliau ketika menjelaskan ayat itu beliau ketika beliau menjelaskan surah ya, itu dia hal yang pertama beliau lakukan ini berbicara tentang sistematika ya.
itu beliau menjelaskan dulu surah ini masuk dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah. Baru kemudian beliau menjelaskan bagaimana munasabah surah ini dengan surah sebelumnya. Setelah itu beliau menjelaskan sabab nuzulnya kalau memang surah tersebut ada sabab nuzulnya. Begitu juga ketika menjelaskan ayat-ayat tertentu ya, kalau memang ada sabab nuzulnya, maka beliau akan menjelaskan terlebih dahulu sabab nuzulnya, baru kemudian masuk ayat ya. Nah, setelah menjelaskan ayat, biasanya itu beliau menjelaskan syarhul mufradatnya dulu, tetapi di sini beliau tidak menjelaskan syarhul mufradat karena memang beliau tidak perlu menjelaskan kata-kata di dalam surah Al-Kafirun karena sudah dijelaskan di surah-surah sebelumnya. Nah, setelah syarhul mufradat itu ada al-makna al-jumli, yakni makna secara global, baru kemudian al-idah, makna secara terperinci. Nah, penafsiran beliau ini memang sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam ya, karena di situ diberi judul, masing-masing diberi judul ya, sehingga memudahkan membaca untuk mengetahui oh ini sebab nuzulnya, oh ini makna secara globalnya, oh ini makna secara terperincinya. Dan itu memang tujuan awal beliau menulis tafsir itu memang dalam rangka untuk sebagai konsumsi. Tafsir beliau ini menjadi konsumsi di kalangan masyarakat awam, di mana mereka itu memang kesulitan ketika ingin mengkaji kandungan Al-Quran dengan istilah-istilah yang rumit, itu kan akan menyulitkan mereka. Jadi Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu menyuguhkan penafsiran yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Baik, selanjutnya saya berikan satu contoh penafsirannya lagi. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana ketika beliau menjelaskan syarhul mufradatnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Baqarah ayat 198 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Oke, dalam ayat ini ketika beliau ketika menafsirkan itu kan memang dipetakan ya, dikelompokkan. Nah, di sini pengelompokannya ada dua ayat ya, 198 dikelompokkan dengan 199, baru kemudian beliau jelaskan syarhul mufradatnya. Nah, kalau yang tadi dicontohkan kan yang surah Al-Kafirun itu kan ada asbab nuzulnya ya, ada asbabun nuzul. Nah, karena di sini ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, maka beliau langsung menjelaskan syarhul mufradat. Oke, syarhul mufradat yakni penjelasan kosakata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-junah, al-haraj, wal-ithmi. Wal-ithmu. Jadi tadi kan di ayat 198 kan laisa 'alaikum junah ya. Apa yang dimaksud dengan junah? Maka di sini beliau katakan al-junah itu maksudnya adalah al-haraj wal-ithmu, berarti dosa ya. Jadi makna al-junah itu sama dengan al-ithmu, yakni dosa. Nah, kata al-junah itu dari minal junuh, dari kata junuh, begitu ya. Nah, junah sendiri itu artinya apa? Wa huwa al-mailu 'anil qasdi, yakni condong atau menyimpang dari tujuan. Jadi karena dia menyimpang dari tujuan, itulah dosa ya. Dosa itu kan menyimpang dari tujuan. Selanjutnya, an-tabtaghu, karena tadi kan laisa 'alaikum junahun an-tabtaghu. An-tabtaghu ini ada beliau tafsirkan ay an-taqsudu wa taqlubu, yakni bermaksud dan mencari ya. An-tabtaghu fadlan wa fadlan, karena tadi di ayat an-tabtaghu fadlan min rabbikum. Nah, fadlan itu artinya apa? Beliau jelaskan
Fadlan ay ata'an wa rizqan minhu birribhi fit tijarah ayyamal haji. Jadi yang dimaksud dengan fadlan itu adalah mencari rizki dengan mencari keuntungan ketika berdagang di hari-hari pelaksanaan haji. Itu yang dimaksud fadlan. Selanjutnya, wal ifadah. Tadi kan di ayat fa'idha afadtum ya. Apa makna ifadah? Kata beliau, wal ifadah minal makan ay ad-daf'u minhu. Ini bertolak darinya. Kalau kita terjemahkan kan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Fa'idha afadtum, apabila kamu bergegas, berduyun-duyun, bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah ketika di Masy'aril Haram dan seterusnya, begitu ya. Jadi wal ifadah minal makan ay ad-daf'u minhu. Jadi yang dimaksud dengan kata ifadah, yakni masdarnya afadtum, itu yang dimaksud adalah ad-daf'u minhu, bertolak daripadanya. Ay afadtum anfusakum wa dafa'tumuha. Yakni kamu mendorong diri kamu dan kamu bertolak daripadanya, begitu ya. Wa yuqalu afadha fil kalam idzan talaqa fihi kama yafidul ma' wa yatadaffaqu. Ini untuk menjelaskan makna ifadah itu sendiri ya. Seperti meluapnya air dan muncratnya air tersebut. Artinya ifadah itu bertolak daripadanya. Maksudnya kata ifadah begitu ya. Wa Arafat, karena tadi fa'idha afadtum min Arafat, sementara kata Arafat wa Arafat mauqiful haji. Arafat ini adalah tempat wukufnya orang-orang yang melaksanakan haji fi ada'in nusuki ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Wa summiya bihadzal ismi li'anna an-nas yata'arafuna fihi. Kenapa dikatakan Arafah? Karena dikatakan dengan nama Arafah karena memang manusia saling ta'aruf, saling berkenalan fihi, di tempat tersebut, begitu ya. Wa Arafah ismun lil yaumi alladhi yaqifu fihi al-hajj. Jadi Arafah ini adalah nama hari di mana orang-orang haji berwukuf di tempat tersebut, yakni wa huwa at-tasi' min Dzulhijjah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa dzikru, karena tadi di ayatnya kan fa idza afadtum min arafatin fadhkuru. Wa dzikru yang dimaksud dengan perintah fadhkuru, wa dzikru di sini adalah ad-du'a. Ya, jadi diperintahkan untuk membaca doa. Selain itu juga wat talbiyah, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wat takbir, membaca takbir, wat tahmid dan seterusnya ya. Artinya ini saya memberikan contoh menggambarkan bagaimana ketika Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi itu menjelaskan ayat, maka setelah menyebutkan ayat, beliau menjelaskan terlebih dahulu penjelasan makna kosakata ya, makna kosakata tersebut. Nah, kita lihat ketika beliau menjelaskan makna kosakata, itu menjelaskannya secara singkat ya, secara sederhana. Artinya beliau tidak menjelaskan dari aspek nahwunya, beliau tidak menjelaskan dari aspek sorofnya, tidak menjelaskan dari aspek ilmu balaghahnya, karena memang beliau ini menulis kitab tafsir memang dalam rangka untuk dijadikan sebagai konsumsi masyarakat umum secara luas, sehingga ketika mereka memahami, ketika ingin mengkaji Al-Quran, ketika ingin mengkaji penafsiran Al-Quran, itu mereka bisa memahami secara mudah dalam waktu yang singkat. Begitu ya. Nah, kalau kita melihat metode yang dipakai oleh
Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini adalah metode tahlili ya, karena memang beliau ini ketika menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tartib mushafi mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di sisi lain beliau juga menjelaskan secara detail dari berbagai aspek ya, meskipun memang dengan bahasa yang sederhana, karena memang sasarannya adalah masyarakat umum atau para pengkaji pemula. Di sisi lain, sumber yang digunakan beliau itu sumbernya bil ma'thur dan bil ra'yi, namun didominasi oleh bil ra'yi ya. Kemudian apalagi corak yang digunakan beliau ini adalah corak adabi ijtimai. Sementara sistematika yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi ya, ketika menjelaskan ayat atau menjelaskan surat itu, maka beliau akan menjelaskan terlebih dahulu Makkiyah atau Madaniyah, kemudian bagaimana munasabahnya, kemudian setelah itu menjelaskan syarhul mufradatnya, setelah itu menjelaskan al-makna al-jumali, al-jumli bisa juga ya, jadi makna secara globalnya, kemudian setelah itu beliau menjelaskan al-idah, makna secara terperinci. Ini yang merupakan nuansa baru ya, yang disuguhkan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, di mana beliau menafsirkan, membedakan mana makna secara global, mana makna secara terperinci. Begitu ya.